Medan pernah direncanakan secara baik dan boleh disebut secara perencanaan unggul di seluruh dunia. Indonesia ada dua kota istimewa, Bandung, Paris, Java. Kemudian Medan, Paris, Sumatera. Yang bikin itu siapa? Londo. Dengan bangga dia menjuluki Medan sebagai Paris Java. Karena identik dengan keindahan toto tentrem kerterang Jawa. Lalu kemudian ada istilah Gotham City. Saya lebih menawarkan sebuah yang realistis yang bisa kita jadikan sebagai panduan untuk menapaki ke depan. Madani City. Siapa yang paling paham nilai-nilai konstitusi Indonesia, itu yang paling mungkin membawa Medan ini ke arah kemajuan yang diharapkan. Karena Pak JK mengatakan 2004 adalah pemilu paling brutal sepanjang masa. Walaupun dalam pidato pertama Pak Presiden Prabowo betul-betul mengunderstate pernyataan yang sangat luar biasa tentang demokrasi. Bagaimana kita bisa percaya fungsi dari Sirekap? Sebelumnya Situng juga begitu. Bagaimana saya untuk mengontrol kalian? Situng itu nggak bisa saya akses. Pemilu, pilkada berintegritas, demokrasi berintegritas, prasyarat bagi masyarakat modern. Tanpa itu, kita akan gonjang-ganjing ke depan. Kim yang di Jakarta tidak sama dan sebangun dengan Kim yang ada di Medan. Dan semua orang tahu. Nggak bisa dirubah. Saya nggak pernah berdoa, ya Allah, ciptakan aku sebagai Sirekap, enggak. Tapi saya katakan tadi, PKS punya sejarah militansi, PDIP pun punya sejarah militansi, dan orang tengahan, katakanlah begitu dan petik ya, itu sedang tidak baik-baik saja. Bahwa Indonesia, Medan sekarang ini sedang dikuasai dinasti. Saya baca visi banyak orang mau bikin itu seolah daftar keinginan. Yes. Dari mana kau dapat uang untuk itu? Kota yang tidak punya ruh itu adalah kota Gotham. Kamu bapak-bapak harus memikirkan kena ceramah sama Pak Sohib. Apa legasi yang akan diwariskan kepada pemimpin berikut. Tapi saya bercita-cita sampai sekarang untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Whatever it takes. Keunggulan itu bukan pada bentuk-bentuk monumentasi fisik. Itu hanya prasyarat-prasyarat pendukung. Yang pertama, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kali ini kita sudah bersama dengan akademisi dari UMSU. Ada Pak Sohibul. Selamat gimana siang. kabarnya, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita juga dalam diskusi ini ada co-host, ada Bang Muja juga membantu kita dalam sesi discuss dengan Pak Sohibul Ansor. Nah, kalau misalnya emang bicara tentang Medan ini, Pak. Ya. Medan terkenal dengan kerasnya, Ya. Medan terkenal dengan street crime-nya, Ya. Medan terkenal dengan semua kejahatan yang ada di dalamnya. Ya. Sehingga terciptalah kata Gotham City. Oh ya. Nah, pada 27 November nanti, Ya. ini akan ada pertarungan dengan 3 calon kandidat. Ya. Menurut pandangan Bapak, dari 3 calon ini, siapa sih yang bisa membuat Medan menjadi lebih baik? Kita nggak nyebut aplikasi ya, Pak Sohib. Dalam artian kriteria lah ya. Dengan secara keseluruhan. Iya, dengan tagline yang sudah ada lah yang dibangun oleh masing-masing branding masing-masing pasangan calon itu kan. Dengan sekelumit apa tadi yang disampaikan oleh Bang Akbar, problematika itu kepemimpinan seperti apa yang ini yang tepat untuk Medan atau apa segala macam. Oke. Saya ingin cerita sejarah dulu. Medan pernah direncanakan secara baik dan boleh disebut secara perencanaan
unggul di seluruh dunia dan pernah baik. Dan saya optimis masih akan bisa baik ke depan. That's depend on, tergantung kepada siapa drivernya, gitu kan? Kan driver yang mau kita cari ini sekarang kan di antara 3. Yes. Gitu. Indonesia ada 2 kota istimewa, Bandung, Faris, Panjapa. Dan Kemudian Medan, Faris, Sumatera. Yang bikin itu siapa? Londo. Paris itu di mana? Eropa. Di Eropa. Di Eropa juga, Eropa. Tapi bukan di negeri Belanda. Paris itu. Yes. Ya kan? Dengan bangga dia menjuluki Medan sebagai Faris Panjava. Karena identik dengan keindahan Toto Tentrem Kertajaya orang Jawa yang dia temukan pada saat itu dalam ukuran full di Paris itu, yang bukan negaranya. Itu objektifnya Belanda itu. Itu disematkannya ke Medan. Mudah-mudahan orang-orang ini paham. Yang 3 ini paham. 3 cara menulis. Yang tiga pasangan ini paham. Jangan-jangan nggak paham nanti Pak soal Ini ya kewajiban Iya. kewajiban Nusantara untuk let them know about it. Let them know about it. Dan semua konstituennya. Saya ingin merubah pendirian konstituennya kepada apa yang dia akan pilih sejak sekarang, karena penilaian-penilaian yang akan kita paparkan dalam diskusi itu. Itu satu. Lalu kemudian ada istilah Gotham City. Iya, kalau kita kaji Gotham City itu, apa latar belakangnya dan keputusasaan mencari terminologi dan bentuk yang cocok untuk hasrat senario film dia. Masuklah Gotham itu, ya kan? Hayali dia. Saya lebih menawarkan sebuah yang realistis yang bisa kita jadikan sebagai panduan untuk menapaki ke depan. Madani City. Situ meletakkan dasar yang kuat pada nilai-nilai sivil yang luar biasa. Civil society. Lalu kemudian peradaban, participatory development. Jadi jangan mentang-mentang berkuasa, merasa kompeten, merasa tahu semua. Dia harus tanya kepada expert. Di kampus Pak Muja banyak ahli. Jangan tak dianggap itu. Segala-galanya kalau dari Jakarta dianggap sudah hebat. Kalau dari Eropa dianggap sudah hebat. Belum tentu. Ada partisipatori yang untuk itu tuh. Pertanyaan tadi, siapa yang bakal cocok untuk memimpin Kota Medan 5 tahun? Iya. Siapa yang paling paham nilai-nilai konstitusi Indonesia, itu yang paling mungkin membawa Medan ini ke arah kemajuan yang diharapkan. Kita kan dua macam ini pertimbangannya. Pertama, dari segi idealitas siapa yang memimpin, itu harus kita utamakan diskusi ke arah itu. Soal nanti ada variabel non elektoral yang mengganggu elektorasi itu urusan lain, kita diskusikan lain, dan bagaimana cara untuk mengantisipasi peluang-peluang error election di situ tuh. Dan itu tidak mungkin kita abaikan karena Pak JK mengatakan 2004 adalah pemilu paling brutal sepanjang masa. Saya nggak melihat ada perubahan-perubahan dalam legal framework dan semangat dan kultur dalam sekian bulan sehingga kita bisa memastikan Pilkada 2024 serentak se-Indonesia akan meninggalkan catatan buruk tentang brutalitas pemilu itu. Walaupun dalam pidato pertama Pak Presiden Prabowo betul-betul mengunderstate pernyataan yang sangat luar biasa tentang demokrasi. Kita adalah negara yang menginginkan demokrasi yang luhur sesuai dengan cita-cita bangsa kita. Kita tidak perlu kejahatan curang dan munafik. Itu kepada siapa ditujukannya berarti ada satu kehendak untuk move on. Saya kira kita mendapatkan ruang publik yang luar biasa, banyak podcast, dan saya terima kasih pada NT Nusantara karena memberi saya kesempatan untuk berbincang mengenai ini. Banyak sekali yang perlu kita elaborasi dan eksplorasi tentang itu.
Tapi yang pertama saya ingin tegaskan, ada harapan yang harus kita titipkan kepada warga, idealitasnya itu seperti apa, dan kita akan lawan potensi-potensi error election sehingga nanti aspirasi rakyat sama dan sebangun dengan hasil pilkada. Jadi Bapak tadi ada menggarisbawahi 2 kali itu Ya. error election. Ya. Apakah dalam pertarungan di Medan ini masih memungkinkan itu? Walaupun kita tahu ini kan jarak waktunya masih dekat. Ya. Masih ada prediksi bakal terjadi error election di tengah Ya. bergantinya istana lama ke istana baru. Ya. Adanya pesan bahwa pemilu harus Ya. lebih, ya Bapak bilang tadi di pidato presiden terpilih kan. Ya. Masih ada kemungkinan itu kah? Regulasi belum berubah, semangat belum move on dari aparatur. Lalu kemudian salah satu contoh yang inheren gitu ya, penyelenggara, misalnya PKPU tentang perhitungan suara. Itu saya lihat dari beberapa etapa pemilu, jarak 6 bulan sebelum pemungutan suara, di situ dibuat PKPU mengenai perhitungan suara. Lalu 2,5 bulan, lalu 2 bulan, lalu ada yang 1 hari, dan sampai sekarang belum, saya nggak tahu apakah hari ini sudah. Apa dia yang punya urusan mengenai cara perhitungan itu? Bagaimana kita bisa percaya fungsi dari Sirekap? Padahal di PKPU Sirekap itu sesuatu yang nggak mungkin diabaikan. Hitungan kami, hasil akhir dengan Sirekap beda 35%. Dan itu justified bagi mereka. Sebelumnya Situng juga begitu. Bagaimana saya untuk mengontrol kalian? Situng itu nggak bisa saya akses. Padahal itu cara warga negara untuk mengatakan bahwa hasil kalian itu betul. Itu persoalannya. Jadi error election itu masih bakal. Itu masih dilihat dari satu segi software. Yeah. Belum lagi kekuatan siapa sih yang bisa menyerukan, kalian ditangkap kalau kalian main duit. Ada nggak potensi untuk menghentikan itu? Nah, nothing, nggak ada sekarang itu. Jadi karena itu saya berada pada momentum yang benar, yang tepat. Kita bersama ini melalui Nusantara menyerukan kepada rakyat, pemilu, pilkada berintegritas, demokrasi berintegritas, prasyarat bagi masyarakat modern. Tanpa itu kita akan gonjang-ganjing ke depan. Gonjang-ganjing, kenapa? Karena legitimasinya Pak Muja sangat rendah. Orang tahu, tapi nggak pernah bisa ribut. Ini nggak bener nih. Masa bisa menang gitu ya? Saya khawatir sekali untuk itu. Makanya itu kita kawal. Jadi kan sebenarnya kan Pak, dalam satu sisi pasangan calon yang sedang bertarung di dalam pilkada itu kan juga mempunyai kewajiban untuk mendorong partisipasi publik tadi. Kira-kira dalam analisis Bapak dari ketiga pasangan, yang maksudnya partisipasi publik yang sehat ya, tanpa didorong oleh money politik dan lain sebagainya. Kira-kira kalau Bapak lihat dalam kasus Medan di pilkada ini dengan 3 pasang calon itu, ada nggak peluang atau kira-kira besar nggak peluang untuk partisipasi publik itu didorong dengan sehat? Jangan-jangan justru didorong dengan hal-hal yang pragmatisme politik itu. Mobilisasi sebagai basis dari partisipasi itu nggak sehat, Pak Muja. Kalau kita bandingkan alokasi budget di negara-negara maju dengan di negara seperti kita yang terkait dengan pendidikan politik, apalagi dengan era digital, sangat sedikit kita. Jadi agak jauh harapan untuk partisipasi politik dari sebuah desain perkampanyan atau sosialisasi. Satu. Yang kedua, harus terkait dengan kinerja mereka sebelum ini. Siapa yang berada di relung hati rakyat sebelum ini? Itu Rida punya catatan pertemuan yang banyak sekali di semua wilayah. Dan itu tak pernah bayar-bayar. Dan orang tidak tahu pada masa itu dia mau jadi pilkada, mau jadi calon wali kota dan sebagainya. Sebagai dokter biasa aja, dengan penuh respect terhadap dia sebagai orang dokter itu. Di Indonesia ada sejumlah profesi yang berada top mind orang. Jika misalnya umur berapa sekarang, katakanlah ini sudah punya anak gadis yang
yang cocok dinikahi oleh orang lain gitu. Maaf ini. Kira-kira yang paling kita inginkan menantu kita siapa? Dokter kah? Perwira TNI kah? Perwira Polri kah? Pedagang kah? Dan sebagainya itu. Dokter. Berarti profesi masuk lagi. Dokter pasti ada di dalam 5 besar paling tidak. Jangan-jangan 3 besar untuk Medan. Itu yang datang ke rakyat tanpa motif apa-apa selama sekian tahun di situ tuh. Tidak, dia punya ukiran jejak di situ tuh. Hidayat juga tentu sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia politik dan anggota dewan itu, dan pernah jadi anggota DPR RI, dan dia punya konstituen. Tapi kalau kita analisis, mereka memiliki perbedaan. Tentu saja itu orang seperti si Ridho, itu pemuda yang luar biasa. Saya kenal beliau itu. Dia punya segmen tersendiri yang saya kira di antara semua itu susah diganggu gugat ini, karena dia punya ada historis di situ. Begitu juga si Rani, wakilnya Ridho, Profesor Ridho ya. Rani itu 3 kali anggota dewan dengan dapil yang berbeda, begitu rupa. Nah, bagaimana Riko, bagaimana si Zakiuddin? Saya melihat orang ini juga punya potensi, karena partai mereka memiliki sebuah catatan prestisius dalam 2 kali pemilu. Walaupun partai yang mengusung mereka bukanlah partai pemenang, tapi ada kelihatannya itu semangat Kim Plus kah namanya atau apa? Sebetulnya tidak Kim Plus, percaya dengan itu tuh. Kim yang di Jakarta tidak sama dan sebangun dengan Kim yang ada di Medan. Itu ada ceritanya khusus tuh. Ketika katanya tadi ada Pak Bobi datang ke PKS gitu ya. Oh, itu memastikan kekhawatiran itu bisa segera diselesaikan begitu rupa. Jadi perkiraan seperti ini bermanfaat untuk ke depan. In one condition Pak Muja, dengan satu syarat. Bisakah kita mengontrol bahwa permainan kecurangan, terutama money politik, dihentikan sama sekali. Siapa yang menghentikan itu? Saya lebih percaya rakyat, karena semua potensial untuk itu. Kita sekarang ini menjalani demokrasi yang agak terkomando. Dengan sekian lama kita memiliki PJ, pejabat wali kota, pejabat gubernur. Ini juga harus dikritisi, udah lama dikritisi. Apakah mereka memiliki netralitas? Ini yang belum diserius untuk bicara, diuji begitu. Ada semacam gambaran psikologis, berutang budi kepada siapa yang mengangkat. Kan enak mau jadi calon wali kota, kepala daerah untuk di situ rivalitas, dia menyingkirkan yang lain. Tanda tangan terakhir untuk dia itu satu kebesaran yang luar biasa. Banyak orang yang pengen, tapi kok dia yang jadinya jadi wali kota, jadi bupati dan jadi gubernur. Si gubernur PJ ini, si wali kota PJ ini, si bupati PJ ini, siapa yang mengontrolnya kalau bukan Nusantara? Gitu tuh Pak Muja. Iya, Nusantara ya Pak, Iya. Jakarta ya. Bukan Jakarta. Nusantara. Itu dia. Aku tertarik dengan ini Bang Muja. Tadi Pak Sohib kan mengatakan bahwasanya money politik itu bisa dihentikan oleh masyarakat. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan gini, Pak. Sekarang kan pemilih-pemilih muda itu kan bisa dikategorikan dengan Gen Z. Gen Z ya. Gen Z gitu. Ya. Nah, apakah Gen Z ini tidak memerlukan politik uang atau kayak gimana nih menurut Ya Pak? karena kan mayoritas pemilih itu tadi kan usia muda, Ya. milenial awal, milenial akhir, Gen Z awal itu kan usia pemilih muda. Satu lagi nanti bisa sekalian dijawab ya Pak. Dalam konteks itu juga perlu atau tidak Gen Z itu soal politik uang. Di satu sisi Medan juga pernah punya pengalaman angka partisipasi politik paling rendah. Ya. Saya nggak tahu, saya lupa apakah di zaman terpilihnya Pak Eldin atau di zaman Ya, COVID itu. terpilihnya Bobi Nasution. Tapi Zaman saya tahu Eldin, zaman zaman Pak Eldin. Eldin. Zaman Eldin. Medan pernah mengalami angka partisipasi politik yang rendah. Nah, zaman Eldin. Nah, apakah misalnya kadang kan kita tipikal warga kota ini agak beda juga Pak. Ya. Kadang
mungkin udah didorong politik uang pun belum tentu juga Mau nggak memilih, nggak mau, karena kan tipikal warga kota agak beda. Oke. Bagaimana Bapak melihat dua Oke. kasus itu? Oke. Siapa yang paling membutuhkan uang? Orang yang punya tanggungan kah? Iya. Yang anaknya di rumah nangis-nangis nggak punya susu? Atau remaja yang mau ke masih kafe-kafe, bisa mau ke evan. kafe-kafe. Hari ini kafe yang di kampung, nah kita mau ke sono dulu. Di situ banyak begitu rupa. Kebutuhan si anak muda Gen Z ini tersier, ya kan? Sedangkan yang tadi itu memiliki sebuah kebutuhan primer. Gitu. Siapa yang bisa menegosiasikan harga untuk suaranya, dan apalagi orang ini bisa menjamin sekian itu tingkat independensinya sudah tinggi, nalarnya sudah tinggi sesungguhnya. Apapun sekolah dia, berdasarkan pengalaman, dia ingin melakukan permusuhan secara damai, sistematis dengan itu. Dan agak berani dia, semua calon-calon itu, pasangan itu, akan dia ratakan aja semua itu. Kejarlah. Kan susahnya saya itu tanggung jawab siapa? Teriakan saya itu siapa yang memperhatikan? Sekian lama saya menderita, begini-begini terus. Sekarang kau balas dengan cara seperti itu. Mumpung kalian sedang membutuhkan saya, ambil. Dan itu terjadi. Saya baru diceritain oleh ini penelitian yang belum valid, tapi ya, beberapa wilayah di Medan dan beberapa sampel orang yang melakukan itu, safety aja dia, safety aja. Berapa uang yang dikeluarkan oleh calon yang menang itu? Fantastis betul Pak. Berapa suara kalian? Sangat rendah. Jadi tinggi sekali bayaran untuk gitu tuh. Jadi memang ada pola yang berubah Pak dalam politik uang yang saya amati. Dulu konon dalam cerita bersama kawan-kawan yang namanya yang yang coba untuk masuk ke wilayah-wilayah politik itu. Jadi dulu lempar 10 dapat 6. Ya. Misalnya lempar 10 amplop dapat 6. Sekarang lempar 10 dapat 3 udah jago kali Pak. Ya. Maksudnya lempar 10 balik 3 untuk ke TPS itu. Ya. Jadi memang irisan antara pilpres, pileg yang berdekatan itu dan pragmatisme politik yang luar biasa Ya. membuat rasionalitas politik kita mengalami Ya. gangguan yang luar biasa. Pada umumnya orang mengandalkan analisis rational choice untuk itu ya. Iya. Ya, dengan berbagai macam variasi. Jadi orang menentukan pilihan karena mempertimbangkan apa untung ruginya. Walau nggak rugi, dua-duanya 3 pilihan itu mana yang lebih besar manfaatnya. Manfaat dalam pengertian itu mungkin reward ekonomik. Dia akan bermain di situ. Jadi siapa yang sudah mulai berani mempermainkan suaranya untuk dijual, dia memiliki sebuah perhitungan yang kuat bernegosiasi dengan calon-calon itu, dan argumennya cukup kuat itu karena ilmunya bukan ilmu sekolahan, ilmu yang didapatkan dari lapangan. Orang yang autodidak itu payah lupanya dan kemahirannya sangat tinggi itu dibanding orang yang keluar dari bangku sekolah, dia berteori aja. Ke laut kau kata orang itu ya. Itu jadi saya percaya betul itu yang dikemukakan oleh beliau. Nah, dalam pengertian masih ada ancaman yang besar. Regulasi tidak berubah dan sistem masih sangat mungkin untuk itu. Dan saya tidak tahu persis bagaimana ya caranya. Bawaslu itu tidak begitu pasif dia. Saya dalam pertemuan dengan mereka agak saya guyon-guyonkan aja, saya keras-kerasan aja. Saya nggak ada takut, Bawaslu ini kan hebat nih. Siapa yang mau ditakutinya? Nggak ada yang ditakutinya. Gitu-gitu saya mendorong mereka karena saya anggap jika mereka bertindak ada keberanian dari rakyat kecil itu karena mereka merasa dibela oleh institusi yang resmi. Kan Bawaslu itu harapan yang tinggi bagi kita. Dulu Bawaslu itu semacam anak atau adik dari KPU. Makanya secara moral dia begitu. Sekarang udah terpisah. Walaupun budgetnya sangat kecil dibanding dengan kebutuhannya. Kenapa saya katakan begitu? Indeks kerawanan pemilu, ya kan, IKP 2024 dan setiap tahun diupdate itu sangat hebat dia bikin peta itu melalui jalan penelitian yang sangat akademik. Tapi hasil penelitiannya yang dituangkan dalam indeks kerawanan pemilu
tidak diikuti oleh kesiapan infrastruktur untuk menjalankan semua konsep itu. Nggak punya dia. Jadi ada kemandekan. Saya menduga ilmuwan yang bekerja untuk membuat index itu sangat high class, sedangkan orang yang direkrut jadi Bawaslu itu dari mana-mana gitu ya, nggak ketemu gitu tuh. Nah, itulah kira-kira. Jadi Pak, balik lagi ke konteks Pilkada Medan. Ya. Tadi kita udah buka dengan Gotham City dan lain sebagainya. Ya, kita ngopi ya. Iya Pak. Jadi Gotham City itu sendiri pun kan sebenarnya Saya puji dulu kopi Nusantara yang bagus sekali. Langsung dari Nusantara itu Pak. Iya. Jadi Gotham City itu sendiri kan terminologi yang disatirkan oleh netizen lah ya. Karena kan generasi sekarang kritikus itu muncul lebih banyak dari kelompok netizen dengan melihat kota Batman dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau kita kaitkan dengan tagline yang ada di 3 pasang calon itu, ada yang memberikan tagline rezeki, ada yang memberikan tagline berani, ada yang memberikan tagline hero, ya kan Pak? Apa itu selaras pada akhirnya dengan situasional Medan yang sudah apakah memang harus berani atau harus jadi hero dulu, atau cukup memberi rezeki supaya problem sosial itu selesai? Ya, saya berteori dulu ya sedikit mengenai ya. Iya, silakan Pak. 3 variabel utama dan tetap teruji secara adil: figurity, networking, yes. budgeting. Figurity adalah kesosokan orang. Sosoknya itu siapa? Dia terbentuk oleh 2 unsur utama. Bukan hanya achievement, capaian dia, tapi juga ada bawaan. Saya punya bawaan. Orang siapa nih? Ya, saya Siregar. Mau dibayar berapapun saya nggak mau itu. Dan semua orang tahu. Nggak bisa dirubah. Saya nggak pernah berdoa, ya Allah, ciptakan aku sebagai Siregar. Enggak. Nah, jadi itu adalah bawaan. Ya, genealogis itu. Banyak lagi yang lain. Kenapa saya setampan ini? Bukan karena saya. Ya kan gitu ya. Jadi jangan-jangan gen Bapak ada dari Eropa. Nah, Siregar Eropa kita nggak tahu. Kalau Siregar itu sebetulnya lebih dekat India Selatan, itu dari situ banyaknya. Apalagi dari Gunung Tua, ada kaitannya dari Gunung Tua itu dari sini. Beliau ini kan coba gantengnya dari mana dapatnya itu? Itu tidak pernah berdoa dia supaya dia ganteng. Pak Mujahidi kira-kira siapa? Itu ya. Jadi ada 2 unsur yang membentuk figurity. Takdir dan kemudian capaian. Banyak orang yang jadi wartawan tidak sehebat dia. Banyak orang yang jadi wartawan, nggak bisa eskalasinya jadi dokter, jadi dosen, jadi pejabat di perguruan tinggi, dan sudah memiliki berbagai reputasi dan tulisan dia dibincangkan di kampus-kampus dunia. Banyak. Tapi dia punya prestasi khusus di situ tuh. Itu satu pertimbangan figurity. Networking. Mestinya jejaring itu adalah partai politik. Tapi ada orang, seperti saya ceritakan tadi, Ridho, membangun partai sendiri dalam tanda petik, networking itu. Networking itu makin psikologis dia, makin ringan biayanya. Dan merasa dia tidak untuk si calon itu bekerja, tapi untuk integritas pemilu. Martabat dia, rasa dia muncul ketika dia betul-betul berada on the track untuk mengawasi pemilu itu. Seberapa banyak di sini orang seperti itu? Saya lihat Ridha punya itu, networking itu. Partai politiknya kalau kita lihat, itu PKS mainnya luar biasa. Tapi dia kemarin itu dicaci maki oleh orangnya sendiri, keluar sekian orang dari sana, juga ada peristiwa-peristiwa yang membuat tidak indah dan membuat orang kritik media menguasai pemberitaan pada waktu itu tertentu. Nah, ini bagaimana ceritanya? Was-was mereka, pemilih tradisional mereka itu merasa resisten gitu loh Pak. Nah, sedangkan pasangan yang lain, siapa namanya itu, Riko, itu kan pemenang itu ya, si Gerindra, partai besar lah disebut, partai-partai besar. Ya, apakah sama dan sebangun? Iya. Jakarta dengan sini, pusat dengan di sini. Who knows?
Dan kelihatannya itu ketua umum dari Nasdem nggak mau dia bergabung-gabung. Apakah itu tidak memiliki sebuah dampak ke bawah? Psikologis ke bawah. Nah, gitu ya, itu networking. Jadi partai memang tidak boleh dipandang enteng di sini itu, tidak hanya sekedar untuk membawa dia secara legal ke KPU sebagai perahu, tapi lebih dari itu dia harus mampu mendeploy orang-orang yang akan mendelivery gagasan-gagasan, menambah bagai bola salju detik demi detik dukungan itu. Dan ketika suara ada di TPS jangan dicurangi. Itu dia akan bekerja di situ. Networking bicara untuk itu. Siapa yang lebih kuat, partai politika atau networking non partai politik? Belum ada penelitian mengenai itu. Tapi saya katakan tadi, PKS punya sejarah militansi, PDIP pun punya sejarah militansi. Dua militan yang berbeda mazhab itu. Nah, sedang kita lihat pertemuannya. Dan orang tengahan, katakanlah begitu dan petik ya itu sedang tidak baik-baik saja sekarang itu. Itu Pak Jambang, Pak Surya Paloh, dia tak mau, udah sekalian aja di situ, saya nggak perlu itu kata dia kan. Nah, itu tiga apa ya? Budgeting lagi, figurity, jaringan, networking, budgeting itu bukanlah untuk bayar-bayar tadi itu, tapi ketika orang-orang kita mau bergerak, dia kan perlu operasional. Daripada dia bertengkar sama istrinya, uang tabungan istrinya terbongkar habis untuk bekerja kepada calon yang didukungnya. Kita mau kemana? Yang jadi wali kota papa atau gitu kan? Jangan terjadi pemberontakan di rumah gara-gara itu. Jadi harus diketahui ini oleh figur, ya. Figurity, networking, budgeting. Lalu kemudian tagline itu. Berbasiskan ketiga inilah tadi itu mereka harus merumuskan siapa yang memilih kami, warga Medan. Hero dan hero apa bedanya? Ya kan? Berani itu kan kira-kira bahwa Indonesia, Medan sekarang ini sedang dikuasai dinasti, kita harus berani itu. Gitu. Satu lagi apa? Rizki. Oke, kita sedang melarat sekarang ini. Iya, makanya. We are the poor, very poor. Insya Allah di tangan kami kita akan sejahtera, begitu Pak. Itu bukan tagline saja istilahnya, itu magic word. Tapi magic word itu akan berhenti pada batas pembicaraan pada wartawan yang pikirannya elit itu sebelum diseberangkan ke hati nurani orang-orang. Payah membuat itu, mengelaborasi itu dengan bahasa asing. Bahasa lokal, bahasa rakyat itu tidak mudah. Seorang dokter kalau menggunakan bahasa teknis juga, ini meliknan dia bilang ahadoi, katakan. Jadi harus diturunkan kosakata sesuai dengan alam pikiran orang. Kita berbicara dengan siapa, turunkan konsep-konsep itu supaya efektif. Saya kira di situ tagline-nya itu kita ajukan jempol untuk tagline. Tapi kalau implementasi nanti gitu ya. Pertama tagline-nya itu karena mereka sudah merenung dan itu hasilnya. Hero. Jangan itu kalau mereka merenung, Pak. Jangan tim yang merenung. jangan tim yang merenung. Iya ya. Tapi sedikit tertarik nih, Mas. Tadi yang wacana yang Bapak sampaikan bahwasannya untuk ketiga paslon ini kan sepertinya di paslon 2 dan 3 nih yang basis partisipasi, iya, basis partisipasinya yang jaringan dan ya. Maksudnya gini, dari 3 paslon ini yang Bapak bicarakan tadi sepertinya di paslon Rida dan Hidayatullah nih yang mempunyai 3 segmen yang Bapak bilang tadi. Ya. Budgeting, networking, sama figur. Figurity dulu. Okay, Jangan dibalik. Baru networking, baru budgeting. Karena yang dari kita simak tadi itu kan di 2 paslon ini yang terlalu ini, apakah memang yang paslon lain yang tidak Bapak jabarkan itu tidak bisa berkompetisi juga atau gimana? Nah, tidak kompatibel ya. Tidak kompatibel. Baru gini, masalah yang ada di Medan ini sebenarnya udah tahunan ribet atau gimana gitu. Nah, sementara pembangunan masih terus berlangsung di kepemimpinan yang lama nih. Apakah kalau misalnya dari 3 paslon ini terpilih,
pada saat apa namanya sertijab atau Iya, gimana ada proses pembangunan yang lama itu Iya. bisa berlanjut nggak? Itu berlanjut atau tidak pembangunan yang sudah dibangun di Kota Gotham City mungkin versi pembahasan kita hari ini? Oke. Saya asumsikan 3 pasangan itu adalah orang yang sangat menghargai apa pekerjaan yang baik-baik dari siapapun pendahulu mereka. Akses mereka ke modal yang tidak besar itu. Iya. Berapa banyak itu? Kalau APBD tinggal tekan aja dia. Apakah itu semua APBD? Enggak. Yang ngasih itu dulu siapa? Udah di Solo dia. Siapa yang akan mendengar? Sedangkan Pak Prabowo sekarang ketar-ketir. Udah janji akan ngasih makan siang itu 400 triliun. Kemudian untuk belanja kementerian dan lembaga yang gemuk itu. Wah, luar biasa. Yang Dan besok ini saya dengar beliau akan pergi ke dunia luar untuk saya kira akan dibawa Sri Mulyani itu. Sri Mulyani maskotnya talk to people. Supaya jangan-jangan untuk mencari pinjaman membayar bunga utang. Karena bunga utang itu besar sekali Pak Buja. Itu sebuah keluarbiasaan. Memang betul rasio dengan GDP masih segitu, tapi kan kita tidak memiliki apa namanya itu cadangan fiskal yang baik. Ya, ruang fiskalnya yang apa begitu rupa dan pengalaman sekarang tidak ada begitu rupa. Jadi saya waspada cuma di situ. Nggak akan ada upaya mereka untuk supaya Bob ini rusak, nggak usah dijalankan. Tidak begitu. Tapi yakinlah, satu ketika ada dari kampus saya yang lama menjadi konsultan untuk proyek bidang RO. Saya dari kampus dari Pak Mulya ini memberikan keterangan di situ. Dari pelajaran yang saya dapat, penelitian yang saya dapat, proyek-proyek seperti ini adalah dikte imperatif pemodal internasional. Dan mereka tidak menghitung apa nasib rakyat di balik proyek-proyek prestisius seperti ini. Kalau Profesor Rida melihat hal itu yang terjadi di sini, sampai mati pun akan dia hentikan itu. Kalau Waas juga melihat seperti itu, sampai mati pun. Begitu juga Hidayatullah, begitu rupa. Kebanyakan dari proyek-proyek itu, saya tidak menuduh Medan, adalah hal seperti itu, dikte asing. Dan ada sedikit-sedikit hal yang sifatnya itu keuntungan yang hide and see dari pengawasan orang. Jadi di situ logika-logika yang akan dipertimbangkan oleh 3 orang itu. Tapi siapa sih yang tidak punya keinginan untuk dicatat sebagai bapak pembangunan selama sekian lama dia bekerja di situ? Legasimu apa? Kan gitu. Dan Pak Jokowi ingin dianggap menjadi pembuat legasi IKN. Bobi dianggap akan menitipkan sebuah legasi yang luar biasa, proyek yang macam-macam itu, infrastruktur. Tapi semua masih terbengkalai kan gitu dia. Itu dia. Kalau nanti salah satu di antara ketiga orang ini, kalau saya teruskan ini nama saya apa gitu tuh. Dia akan mencari legasi, itu sangat manusiawi. Dan itu menambah anggaran lagi berarti, problem baru lagi dalam struktur keuangan daerah kan. Itu dia. Sedangkan kita memiliki keterbatasan. Gini ya, yang belum dikritik banyak orang. Saya baca PC banyak orang itu mau begini, itu seolah daftar keinginan. Yes. Dari mana kau dapat uang untuk itu? Nggak ada sumber pembiayaan, nggak jelas. Tapi bikin daftar. Daftar itu yang diumbar ke sana kemari. Karena rakyatnya tidak terbiasa membuat perencanaan, dia gitu. Oh iya, tepuk tangan. Iya, betul Pak. Jadi Nusantara berada posisi yang benar untuk mendewasakan orang. Jadi, jangan percaya kalau nepotisme, sembarang ngomong gitu. Jadi kebanyakan problem calon kepala daerah itu dia nggak paham dengan ruang fiskal daerah, ruang keuangan daerah itu. Ya. Misalnya, ya kita udah tahu 60% pasti belanja harian pemerintah kabupaten kan. Sedangkan cuma 40% yang bisa dibagi untuk yang lain-lain. 60% itu udah pasti ruang untuk belanja daerah. Termasuk untuk ASN-nya pegawai. Itu kan sebenarnya besar. Sedangkan janji politiknya, jadi
kebanyakan kepala daerah itu enggak. Itu tadi memang betul dibilang Pak Soebul, daftar keinginan. Jadi enggak, nanti ketika ditanya cemana, baru mereka nggak pernah bicara soal bagaimana menggenjot APBD, bagaimana PAD itu ditingkatkan dan lain sebagainya. Jangan-jangan mereka juga nggak paham soal potensi keuangan daerah yang bisa dikembangkan. Dari saya terakhir Pak, itu tadi Bapak udah memulai, saya rasa itu tepat sekali memulai dengan historis Paris Pan Sumatera itu. Nah Medan ini kan kota yang unik Pak, yang punya sejarah kolonialisme yang panjang. Bagian dari kemerdekaan yang ikut serta, punya historis soal kemerdekaan dan macam-macam sampai pada demokratisasi sekarang ini. Kira-kira gaya kepemimpinan model Medan ini kan harus gaya kepemimpinan yang agak lain Pak, dibandingkan daerah kan kita sebut agak lain. Apa sih yang harus ini kalau misalnya Bapak boleh berpesan pada 3 pasangan calon yang harus mereka lakukan. Karena kan jadi gini, kenapa kita juga menarik untuk mengundang Pak Soebul kemari. Pak Soebul pernah punya, yang kita diskusikan tadi di belakang, pernah punya prediksi soal masa depan Medan itu di masa Pak Abdillah dengan Pak Ramli berduet. Itu pilkada Medan pertama ya Pak, melawan Pak Maulana Pohan dan Sigit Purnomo. Pak Soebul pernah nulis satu buku prediksi beliau soal Medan, jika pasangan A menang maka situasi akan begini, jika pasangan B menang. Dan, dan prediksi beliau benar, dan kita berharap beliau bisa kasih prediksinya di sini di Nusantara. Pertama, saya ingin menjelaskan banyak hal yang diabaikan oleh siapapun. Terlalu neolib itu instrumennya ukuran fisik. Kalau dia bikin proyek infrastruktur dan macam-macam itu tanpa menunjukkan bagaimana konektivitinya kepada welfare, itu sesuatu yang sangat diinginkan untuk ditanggungjawab. Medan adalah kota kolonial. Sak doyo-doyo ini tersedia di sini. Kau punya airport kolonial, siapa yang bikin itu? Punya pelabuhan. Punya pelabuhan Belawan. Punya rel kereta api yang dibangun. Rel kereta api kau makan, kau biarkan dimakan rakyat itu. Dulu ke Deli Tua kita punya kereta api loh. Berarti merosot tajam dia. Sarana infrastruktur kolonial itu udah tebal. Dan itu merosot sekarang Pak. Tirta Nadi itu kau punya itu? Enggak tuh. Tahun 1000 berapa tuh? 12 atau berapa itu? Iya, 1950-an. Saya tadi mau bilang kota kolonial itu masih ragu. Jadi yang mana? Poles-poles sana sini. Lapangan Merdeka itu adalah sidik jari proklamasi Sumut. Sepanjang beberapa tahun terakhir ini itu dibikin jadi ladang komersial melulu, menghilangkan ruhnya di situ. Kota yang tidak punya ruh itu adalah kota Gotham. Gitu ya. Ayo, ini punya kota. Kota yang tidak punya ruh adalah kota Gotham. Itu Lapangan Merdeka punya connectivity dengan beberapa situs. Gedung Nasional. Kita tidak bisa membedakan. SM Amin Nasution menjadi prakarsanya. Itu Gubernur Sumut, tapi itu diletak di Medan. Ada kewajiban Medan untuk merawat itu. Tapi cek itu. Sejarah bangsa loh di situ tuh. Di dekatnya itu hanya 5 meter, 10 meter. Ada Tugu Apollo. Yang menunjukkan Harrison Nusantara. Di depannya itu Medan area ya Pak, itu tercatat dalam sejarah. Di depannya itu ada itu hotel apa namanya itu ya, Belinun, tapi sebelum Belinun itu apa namanya saya tidak tahu gitu ya. Bertempur warga kita di situ. Dan itulah asalnya dibikin Gedung Nasional. Di situ ada prasasti Perang Medan area. Saya tahu itu. Sebelahnya itu ada gedung di lingkungan itu adalah Sekretariat Negara Indonesia Sumatera Timur. Dan gedung itu pernah Bapak perjuangkan dengan kawan-kawan media. Saya ingat itu Bapak ikut memperjuangkan. Kalau nggak rubuh juga itu gedung. Sebelahnya lagi itu gedung olahraga. Entah jadi apa sekarang itu. Sebelahnya lagi di situ ada Sekretariat pertama PSNS. Tahu nggak Medan ini? Kota bola. Di sini ada Abdul Hakim Harahap. Ada Marhalim Harahap. Abdul Hakim Harahap itu tahun 50 bikin Stadion Teladan karena dia berhasil memboyong PON 3 ke sini
baru zaman Edi Rahmayadi dibawa lagi ke sini. Berapa jarak waktu itu? Luar biasa. Itu yang membuat usuh Pak Abdul Hakim Harahap itu. Walaupun dia gubernur kan agak susah kita membedakan dia orang Medan itu apa. Itu dia bikin itu. Orang-orang seperti ini yang akan menjanjikan sebuah masa depan yang berprospek. Makanya kita pesankan kepada rakyat. Jadilah seperti hati-hati. Itu satu. Yang kedua, saya ingin pesankan kepada orang ini. 3 orang ini gitu? Ya, tiga pasangan. 3 pasangan. Kamu, bapak-bapak, harus memikirkan kena ceramah sama Pak Sohib. apa legasi yang akan diwariskan kepada pemimpin berikut. Katakan, kamu bisa 2 periode. Tapi at the end, Anda harus berakhir. Apa legasimu? Jangan beri legasi keterbengkalaian. Satu hal yang ingin saya kemukakan, catatan kritis di kota seperti ini yang seolah tak bertuan ada. Ini serius, tapi kita tertawa seperti bukan. gitu ya. Pak Sohibul halus betul menitip-nitipkan diksi itu kan, terbengkalai. Habis itu yang terakhir tadi. Ada fenomena prekariat. Prekariat itu ada istilah baru, sebetulnya bukan baru kali, tapi di Indonesia sepi dari wacana itu. Orang yang tak terurus, yang tak jelas makan apa besok. Sektor informalnya diburu-buru karena pemimpin kotanya ingin bersih gitu, tapi dia tidak tahu urusan apa kebersihan kalau aku nggak makan. Itu nggak pernah diselami. Gitu-gitu, rakyat itu yang berada pada sektor informal, berapa persen dia menolong apa itu Pak? Menolong bangsa. Karena kalau dia rusuh semua untuk mempertahankan hidup, betapa banyak peluru yang harus dikeluarkan untuk menertibkan. Bisa. Jadi nggak cukup waktu kita sebenarnya sama Pak Sohibul ini harus panjang. Tadi saya mau bertanya itu juga. Metropolitan itu kan kalau saya ingat ya, Medan Metropolitan itu kan termasuk Pak Abdillah yang mencanangkan itu di awal tagline itu. Dan pada akhirnya sekarang memang metropolitannya itu terlihat dalam bentuk-bentuk fisik dan itu tadi kalau Bapak bilang neoliberalisme, kapitalisme itu kan. Tapi kalau kita pelajari sebenarnya pada akhirnya Medan ini menjadi kota sub apa namanya? Saya tiba-tiba lupa. Tapi banyak slum areanya pada akhirnya suburban. Menjadi kota suburban akhirnya. Yang dia terconnecting dengan wilayah lain, tapi ada masyarakat yang tinggal di pinggiran yang ber-KTP kabupaten tapi kemudian ber-KTP Medan tapi tinggal di kabupaten, yang banyak di wilayah suburban atau di slum-slum area itu, dan itu nggak pernah diperbincangkan secara utuh kan. Itu betul. Kepemimpinan. Yang paling serius samping itu adalah pengertian urbanisasi. Urbanisasi itu tidak saja karena orang kota datang ke sini, tapi kota ini sendiri menderita kedesaan. Terus slum area tadi itu. Menderita kedesaan. Merosot dia. Slum area di situ tuh luar biasa buruknya. Itu prekariat tadi itu. Indonesia didirikan hanya untuk membela warga negaranya, lindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Itu determinan utama Pak Ujah didirikannya ini. Beri dia perlindungan. Kalau ada cukup waktu akan kita bahas mengenai job guarantee. Session berikutnya sama job guarantee itu apa itu? Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 45, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nusantara tidak perlu menunggu Xi Jinping siaan dari Tiongkok datang ke sini bawa uang dan membuat infrastruktur baru ada pekerjaan. Kamu diangkat oleh sebuah semangat kemerdekaan untuk menjadi pemerintah yang melindungi segenap bangsa, dan pasal 27 ayat 2 memberimu kewajiban makmurkan rakyatmu. Karena itu sebetulnya kalau dipahami, takut kita mau jadi
wali kota itu. Tapi saya bercita-cita sampai sekarang untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, whatever it take. Itu dia. Terima kasih Pak Sohibul. Jadi tadi pesan udah sampai ke 3 paslon. Ya kan? Terima Mohon kasih. maaf pada mereka, saya harus bicara apa yang adanya, tidak perlu berbahasa basi, nggak ada sentimen saya, jarak saya sama kepada ketiga-tiga itu. I know them very well. Karena Pak Sohibul ini guru bagi semua aktivis, guru bagi semua politisi. Tapi memang sebelum kita akhiri nih Pak, dari diskus kita ini, kayaknya 3 itu cakep tuh Pak. Cakep. Figur, Networking, budgeting. Ya. Tapi kalau misalnya versi kami Pak, wartawannya ya, sebenarnya sama, itu kan di Inggris kan, jadi agak mahal gitu. Alibi lebih bagi-bagi. Alibi, bagi-bagi. Oh, no, nggak sama. Nggak Bagi-bagi itu negatif. Konotasinya negatif. Negatif. Karena saya tidak memiliki apa-apa, nggak mungkin dipilih, tapi saya memanipulasi dengan mobilisasi pakai uang. Itu bagi-bagi. Oh, itu bagi-bagi. Konotasinya lebih ke negatif. Budgeting tidak. Dia akan datang ke sini, calon itu, kan diperlukannya konsolidasi di sini. Biaya operasional lah, lebih gitu. pada operasional. Political cost. Political cost. Political cost, ya. Bukan political money, political cost ya. Political cost, gitu. Beda. Jadi Berarti yang 3 Bapak bilang tadi harus Nusantara terkini mainkan gitu ya? ya, saya mendapat partner siang ini, Nusantara, ya kan, untuk memasyarakatkan demokrasi yang luhur, yang kemungkinan dengan itu kita akan dapat mendorong demokratisasi yang lebih berintegritas. Pemilu yang begitu-begitu saja, berarti kita nggak naik kelas. Kemana semangat Medan kita? Terima kasih. Tapi memang Bang Mujad gini, sebelum kita closing gitu kan? Nggak bisa kita closing sama Pak Sohibul ini. Saya udah mau closing terus, tapi saya jalan di, terus di ruangan kerja Pak Sohibul itu janjinya cuma 30 menit, 3 jam 4 jam nggak keluar dari ruangan Pak Sohibul. Ya, Kalau udah ketemu di ruangan Pak Tapi Sohibul. kita sangat mengharuskan memang kalau misalnya Pak Sohibul ini memberi pesan kepada masyarakat, karena masyarakat dari Kota Medan ini pada saat 27 November atau pilkada mereka sangat susah melangkahkan kakinya tuh ke TPS tuh. Ya. Nah jadi perlu kita biar Pak Sohib nih yang ngajak Ya. masyarakat Medan nih pada 27 November. Terserah siapa yang dipilih kan, Ya. silakan Pak. Sesuai warga Medan, saya sama seperti Anda, bukan orang kaya, bukan pengusaha, bukan politisi, dan hanya warga negara biasa saja. Saya rawan dikasih uang supaya memilih dan memobilisasi orang lain. Tapi saya berprinsip tidak, karena masa depan kota kita ini jauh lebih penting dari sogok-sogok yang berapalah, dan Anda tahu jumlahnya berapa itu. Kita ingin mewujudkan kota Medan yang memiliki prospek masa depan yang baik dengan perencanaan yang melibatkan kita sebagai warga kota. Itulah kebalikan dari Gotham City. Gotham City pun ada di situ nilai-nilai itu. Dari participatory meaning itu sangat berbeda di sebuah Madani City. Dan nilai-nilai peradaban sangat diunggulkan di sana. Keunggulan itu bukan pada bentuk-bentuk monumentasi fisik. Itu hanya prasyarat-prasyarat pendukung. Yang pertama, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Terima kasih. Nah, memang kayak gitu deh, kalau misalnya emang berbicara sama yang generasi-generasi melintas gini. Silakan Bang Budi. Oke, udah cukup. Udah selesai. Oke. Tapi memang pesan terakhir sebelum kita terima kasih kepada Pak Sohib yang sudah meringankan langkahnya ke Nusantara terkini dan sudah memberikan edukasi yang lebih kepada masyarakat khususnya kita akhiri selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Thank you.